Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat penyiar muda, kita sebagai manusia seringkali mempunyai banyak keinginan dan rencana. Namun, terkadang Allah malah memberikan sesuatu yang tidak terduga-duga. Bisa jadi sesuatu itu yang tidak kita inginkan, bahkan kita malah sering berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ya? Kok ini terjadi sama aku? Kenapa ya? Kok malah gini, malah gitu? Nah, jangan gitu ya sahabat penyiar muda. Kita harus tetap bersabar karena bisa jadi sesuatu yang tidak kita inginkan itu rencana terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dalam 7 menit ke depan, kita akan membahas mengenai Be Patient, Allah is the best planner, yang bersumber dari buku Sebesar Apapun Masalahmu, Hamparkan Sajadahmu, karya Ranji Landrito. Jadi stay tune terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Nah, sahabat penyiar muda, hidup adalah perjalanan singkat yang pasti akan berakhir. Dalam hidup, setiap orang akan menghadapi masalah yang berbeda-beda dan harus menyiapkan tingkatan-tingkatan kesabaran yang berbeda-beda pula. Ada yang sabar menghadapi ujian tersebut dan berusaha untuk mencari jalan terbaik untuk masalahnya, namun ada juga yang merasa masalahnya tidak bisa ia hadapi dan memilih untuk menyerah. Padahal Allah tidak akan memberikan sesuatu di luar batas kemampuan kita. Boleh jadi ketika kita merasa masalah sudah berada di puncak kemampuan kita, setelahnya Allah datangkan bahagia yang bahkan tidak pernah kita duga sebagai hadiah dari kesusahan-kesusahan yang kita alami. Kita mungkin juga pernah merasa menyalahkan Allah atas permasalahan hidup yang dirasa begitu rumit. Justru di balik Allah memberikan ujian kepada kita, Allah membuat kita hilang pegangan supaya kita hanya bergantung kepada Allah. Jadi kita harus tetap bersabar karena hadiah yang akan Allah berikan tidak sebanding dengan masalah yang kita hadapi. Kita akan merasakan indahnya kesabaran dan pasti ada hikmah yang dapat diambil dari setiap masalah yang datang. Jadi tidak hanya mengenai masalah, kita juga sering menginginkan sesuatu dan merencanakan apapun untuk mencapai keinginan tersebut. Kita sebagai manusia hanya bisa berencana, namun Allah yang menetapkannya. Allah tahu mana yang terbaik untuk hamba-hambanya, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Jadi dapat dipahami dalam ayat tersebut bisa jadi sesuatu yang kita benci atau tidak kita inginkan menurut Allah itu yang terbaik untuk kita. Dan bisa jadi sesuatu yang kita sukai, rencana yang sudah matang, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, menurut Allah itu bukanlah yang terbaik bagi kita. Karena Allah lah yang maha mengetahui mana yang buruk dan baik untuk kita. Maka janganlah berharap berlebihan terhadap rencana kita karena belum tentu yang kita rencanakan menjadi yang terbaik bagi kita. Sebaliknya, berharaplah hanya kepada Sang Khalik atau Allah
Ketika yang kita inginkan belum menjadi yang terbaik dalam hidup kita, belum menjadi kenyataan, janganlah gundah dan berputus asa terhadap segala urusan sehingga kita melalaikan tugas sebagai umat muslim. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, rencana Allah yang telah ditentukan kepadamu adalah sebaik-baik rencana. Terkadang Allah SWT menghalangi rencanamu untuk menguji kesabaranmu, maka perlihatkanlah kepadanya kesabaran yang indah. Tak lama kamu akan melihat sesuatu yang mengembirakanmu. Belajar yakin bahwa Allah akan membantu kita, Allah tidak akan meninggalkan kita. Kalaupun doa-doa kita belum Allah kabulkan, itu artinya menurut Allah kita belum terlalu membutuhkan permintaan itu, atau bisa jadi kita belum mampu untuk menerimanya. Seperti contohnya anak kecil yang minta dibelikan motor kepada orang tuanya. Pasti orang tuanya belum mengiyakan permintaan itu karena merasa anak itu belum butuh dan belum mampu untuk mengendarai sepeda motor. Atau memang yang kita minta itu akan mendatangkan keburukan bagi kita. Allah itu ingin kita selalu dekat dengannya. Allah rindu kepada kita. Karena itu Allah berikan kita kegundahan yang menyakitkan. Agar kita itu selalu mengingatnya, selalu memohon kepadanya. Jadi apapun yang terjadi, meskipun tidak sesuai dengan keinginan kita harus tetap bersabar dan yakin bahwa Allah adalah sebaik-baiknya perencana. Nah, sahabat penyiar muda, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.